Baiklah, pembahasan kita kali ini mengenai kerjasama di berbagai daerah dalam membentuk NKRI. Materinya yaitu mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan serta perjuangan menuju NKRI. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pembahasan kita yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Antara lain menentukan dan meraih tujuan bersama. Yang kedua, melaksanakan aturan sekolah. Yang ketiga, selalu bekerja sama antar warga sekolah. Yang keempat, saling percaya dan tidak membuat masalah. Kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, ikut kegiatan kerja bakti, perayaan hari besar nasional atau keagamaan, baksos atau bakti sosial. Yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membayar pajak, melaksanakan program pemerintah, serta membantu daerah yang terkena musibah. Kita maksud lagi perjuangan menuju NKRI. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat di daerah untuk mengusir penjajah Portugis Belanda mengalami kegagalan, namun semangatnya tidak pernah padam. Perjuangan melawan Portugis antara lain oleh Sultan Harun dari Maluku, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Ratu Unus dari Demak, dan Palatehan menyerang Sunda Kelapa. Sedangkan perjuangan melawan penjajahan Belanda antara lain Tengku Imam Bonjol, Kiai Haji Agus Salim, Abdul Muiz dari Minangkabau, Suknyadin, Tengku Umar, Panglima Polem dari Aceh, Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa, Pangeran Antasari dari Kalimantan, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi, Patimura dari Maluku, dan dari Bali oleh Gusti Ketut Jailatik. Perjuangan melawan kolonialisme sebelum masa kebangkitan tahun 1908. Ciri-cirinya yaitu pemerintahan kolonial menerapkan politik pecah belah atau divide et impera, dipimpin oleh raja atau bangsawan ataupun tokoh agama karena dianggap karismatik, bersifat kedaerahan atau lokal. Perjuangan dilakukan secara fisik atau masih bersenjata, terfokus pada pemimpin karismatik, bersifat reaktif dan spontan. Perjuangan setelah masa kebangkitan tahun 1908, ciri-cirinya yaitu dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional dan telah ada kerjasama, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, dan demonstrasi, memiliki organisasi yang kemungkinan adanya kaderisasi kepemimpinan, memiliki visi misi yang jelas yaitu Indonesia Merdeka. Istilah desa berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal-usul adat setempat yang berlaku. Pemikiran tentang daerah dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Supomo. Disimpulkan bahwa susunan daerah terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa berupa daerah kerajaan baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa, daerah kecil seperti desa di Jawa, nagari atau jorong di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, kampung atau meunasah di Aceh, Banjar di Bali, Dati di Maluku, Manua di Minahasa. Setiap daerah memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan untuk kemajuan bangsa. Keberadaan daerah dalam kerangka NKRI akan mewujudkan negara Indonesia yang kuat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah.